Menurut saya, sapi perah itu bukan hanya sekedar hewan. Dari kecil, saya sudah dikenalkan dengan peternakan sapi perah oleh keluarga. Bahkan biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari pun bersumber dari usaha sapi perah tersebut. Saya merasa ini sudah waktunya untuk kembali menghidupkan tradisi lama keluarga, karena kalau bukan saya, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Perkenalkan, nama saya Sadili, usia saya 33 tahun, saya berasal dari Kabupaten Sukabumi. Saya petani milenial dari komoditas sapi perah. Perkenalkan, nama saya Saifur Rohman, saya petani milenial dari Kabupaten Sukabumi, komoditas sapi perah. Background saya itu sebenarnya di sarjana ekonomi, saya sarjana akuntansi. Kebetulan kalau keluarga itu backgroundnya di budidaya sapi perah. Sebelum saya terjun ke dunia peternakan, sebetulnya saya tidak ada basic di peternakan sama sekali. Saya lulusan sarjana teknik, kebetulan saya pernah melakukan pemagangan di Jepang dan saya fokus bekerja di pelayaran. Ada stigma negatif di sapi perah tersebut, bahwa si peternak sapi perah tersebut terkenalnya jorok, kotor, bau, gak ada masa depan. Saya pengen rubah itu dengan program-program yang sangat luar biasa yang ada di Pepmi Sapi Perah ini. Sama seperti peternak-peternak yang lain, mungkin saya berawal dari nol ya. Itu kita dari kapasitas kepemilikan ternak 3 ekor. Saya juga dulu ikutan ngarit, merah juga, ngebersihin kandang juga, mandiin sapi juga. Waktu di Jepang saya itu terinspirasi dari peternakan yang ada di sana. Itu mereka menggunakan teknologi yang sangat canggih lah. Saya berpikir kenapa sih nggak kita terapkan di Indonesia gitu kan. Kebetulan di daerah saya khususnya di Kabupaten Sukabumi itu mayoritas semua masyarakat di sana itu di sapi perah. Awal mula saya mengetahui program petani milenial ini, saya melihat dari sosmednya Kang Ridwan Kamil. Di sana saya coba untuk mempelajari dan koordinasi dengan DKPP Jabar. Nah, di dalam petani milenial ini ada suatu terobosan gimana caranya beternak menggunakan teknologi. Dan setelah saya menelusuri informasi, ternyata banyak program yang sangat dapat membantu usaha saya dalam budidaya sapi perah ini. Dan sejak saat itu saya memutuskan untuk bergabung pada petani milenial ini. Banyak sekali bantuan yang sudah saya dapatkan dari DKPP Jawa Barat, diantaranya banyak pelatihan yang dilaksanakan oleh DKPP Jawa Barat yang membantu menambah wawasan saya serta ilmu dalam pengembangan budidaya sapi perah ini. Ada juga bantuan berupa fisik, kemarin kita dikasih bantuan vaksinasi PMK, dan vaksinasi LSD. Kita juga mendapat bantuan pelatihan itu dari BPP IBTSP Bunikasi. Kemudian tidak hanya bantuan pelatihan juga, BPP IBTSP Bunikasi pernah menyerahkan hibah sapi sebanyak 4 ekor kepada kami. Selama saya beternak sapi perah dari tahun 2010, itu dapat saya simpulkan bahwa ada 4 kendala besar yang sangat menjadi kendala di usaha sapi perah ini. Pertama, itu regenerasi peternak, bahwa minat-minat peternak muda dalam berusaha sapi perah itu sangat minim. Saya dihadapkan dengan kesulitan yang namanya pakan sapi. Di antaranya rumput susah karena alih fungsi lahan yang sangat-sangat ya mungkin itu sudah pada tahu lah gitu, mudah menjadi rahasia umum. Ketiga itu manajemen kandang, dan yang keempat itu di manajemen kesehatan. Saya pernah waktu itu membeli sapi dengan harga tinggi, pas datang ke kandang sapinya ambruk dan saya mengalami kerugian yang sangat fantastis besar gitu. Dan sekarang itu muncul kendala-kendala penyakit yang baru. Ini diantaranya penyakit mulut dan kuku, itu sangat menjadi momok mengerikan bagi peternak sapi perah, dikarenakan itu angka kematiannya yang lumayan dan angka penularannya yang begitu tajam. Sementara itu sekarang kita direpotkan kembali dengan adanya penyakit baru, yaitu penyakit LSD, itu semacam cacar kalau pada manusia.
Dan alhamdulillah setelah saya mengikuti pelatihan-pelatihan dari DKPP Jabar, khususnya di Balai BPPT SP Bunikasi, saya mendapatkan banyak ilmu. Di antaranya merah yang asalnya menggunakan tangan, sekarang sudah memakai mesin perah. Pakan yang asalnya rumput segar dikasih, kita juga jadi bisa mengawetkan rumput, yaitu dengan membuat sisilase. Saya setelah bergabung pada program ini, saya mendapatkan banyak relasi, banyak teman, kita bisa sharing bareng-bareng bersama peternak-peternak yang lain. Karena petani milenial ini kan banyak komoditasnya, saya juga bisa coba untuk berdiskusi, untuk memajukan gimana sih cara supaya program dari pemerintah ini bisa terus berjalan dan berkembang semakin besar. Sama DKPP Jabar, sama Balai Bunikasi sudah seperti saudara. Apa-apa yang menjadi kendala yang saya rasakan, saya langsung lapor kepada mereka dan mereka langsung memberikan respon serta arahan, saran bagaimana mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi. Dari segi keuntungan sebenarnya di sapi perah itu ada 3 emas. Yang pertama itu ada emas merah, yaitu daging sapi. Yang kedua itu ada emas putih, yaitu susu. Yang ketiga ada emas hijau, yaitu kotoran hewan. Dari emas yang merah itu kita bisa menjual sapi apkir kita untuk dipotong dan dagingnya bisa didistribusikan ke penjual-penjual daging di sekitar Kabupaten Sukabumi. Untuk susunya, kebetulan saya berkolaborasi dengan KWD Gemah Ripah juga. Tidak hanya menjual dalam bentuk susu, kami juga di sini mengolah berbagai macam olahan-olahan yang berbahan baku susu. Di antaranya kita membuat yogurt, susu pasteurisasi, karamel, es krim, tahu susu, ada sabun kosmetik juga, dan olahan susu yang lainnya. Peternakan kita tidak membuang limbah begitu saja, tetapi limbah kita manfaatkan untuk dibuat kompos, hascing, dan briket. Kita dapat kerjasama dengan Australian Global Alumni untuk mendapatkan bimbingan mengolah limbah tersebut. Sebelumnya itu di peternakan kita kalau misalnya pengen membeli bibit itu harus membeli dan nyari dari luar. Nah kebetulan di kandang kami ini melakukan program uji zuriat, itu uji zuriat nasional dan kebetulan itu genetiknya sangat bagus. Nah oleh sebab itu si anak-anak sapi dari kandang kita ini kita sebarin. Itu mau anggota, mau yang masuk anggota. Kalau misalnya mau berkeinginan mengurus sapi, kita kasih itu programnya dinamakan program rearing. Program rearing tersebut yaitu memberikan 3 ekor sapi pedet kepada salah satu anggota atau peternak milenial yang ingin berkiprah di sapi perah. Si pedet itu nanti dia besarkan, sesudah pedet itu menjadi darah bunting, kita tarik asalnya 3 ekor menjadi 2 ekor oleh kita dan 1 ekor itu menjadi milik petani tersebut. Nah, dengan adanya program ini, saya besar keinginan sekali untuk banyak sekali regenerasi muda yang tidak memiliki modal, yang tidak memiliki uang untuk membeli sapi, itu bisa tercover oleh adanya program ini. Kalau buat petani milenialnya sih, saya sangat berharap ya program ini terus berlanjut dan program ini selalu ada tiap tahun atau mungkin buat next tahun ke depannya supaya para generasi muda itu bisa dibantu dan bisa dibilang ada kesempatan lah buat menjadi peternak atau petani.